Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai sistem ini ya, masih sistem keamanan, di mana kita akan selalu bahas seputar teknologi ya, baik keamanan dan pemrograman dan lain-lain lah. Oke guys, nah pada video kali ini kita bahas mengenai setup ya, setup SSH di Ubuntu 24.04 LTS ya. Di mana ini tahun 2024 ya, Juni 2024 ya. Di versinya kita nanti cek spesifikasinya. Nah, sebenarnya ini sederhana tapi lumayan penting karena apa? Kita kan nggak mungkin ya masuk ke server milik sendiri gitu ya. Terus kita selalu memasukkan password. Kan nggak mau capek ya. Nah, caranya gitu dengan kita menggunakan salah satunya ya, menggunakan SSH key gitu. Nah, SSH ini bisa kemana saja, ke GitHub, ke GitLab, atau repository lainnya ya, atau server-server lainnya. Jadi dia itu sebagai ID unik kita lah gitu, untuk ID unik dari satu komputer untuk masuk ke komputer lain gitu. Itu sih sederhananya. Nah, di video kali ini tuh ada dua VM ya, ataupun komputer lah. Yang pertama IP-nya 101 dan yang kedua tuh 102 gitu. Yang 101 itu servernya dia menggunakan Ubuntu. Nah, kalau yang 102 dia menggunakan Kali Linux gitu. Nah, kita coba masuk ke dalam melakukan konfigurasi gitu. Oke, langsung aja. Nah, kita lihat dulu spesifikasi dari semua servernya, apa semua komputernya ya. Nah, ini yang biru ini adalah kliennya ya, dan yang ini adalah servernya. Nah, ini usernya tuh ASDF ya. Jadi kita jangan suka menggunakan apa login menggunakan root ya. Dilarang banget gitu ya. Nah, jadi kita harus menggunakan yang namanya ASDF gitu ya. Gitu. Jadi kita harus menggunakan ASDF. Hostname CTL. Jadi di sini adalah servernya menggunakan Ubuntu, kernelnya 68 ya. Oke, mungkin ada yang penasaran SSH itu apa sih? Nah, kita tanya ChatGPT aja. SSH itu apa ya? Nah, kita tanya beliau. SSH itu apa? Nah, jadi singkatan dari Secure Share ya. Jadi dia sebuah protokol untuk melakukan remote ke server gitu ya. Nah, ini secara umum ini boleh kalian baca juga ya. Mungkin bisa diperbesar. Nah, ini. Jadi SSH adalah singkatan dari Secure Shell, di mana sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antar dua perangkat. Nah, itu ya, dan lain-lain lah penjelasannya. Nah, terus secara umum SSH itu digunakan untuk pertama dia melakukan remote, yang kedua Secure File Transfer SFTP ya, dia melakukan transfer file juga bisa, dan tunneling, membuat saluran aman antar dua jaringan melalui SSH digunakan misalnya mengakses layanan jaringan tidak terlindungi secara langsung melalui internet. Gitu ya. Nah, SSH menggunakan kripto kunci publik dan privat, mengautentikasi pengguna, mengenkripsi data mengirimkan antar perangkat, mengurangi resiko interupsi atau pengubahan data oleh pihak yang tidak sah. Itu ya mengenai penjelasannya. Nah, kita lanjut ke setupnya. Jadi tadi udah dibilang mungkin ininya ya, server yang mana dan klien itu yang mana. Nah, ya ini yang kliennya, ini servernya. Nah, kalau misal kayak gini ya, misalkan ya, dia minta password ya. Nah, kalau sekali itu mungkin enak ya, maksudnya nggak terlalu terbebani gitu. Kalau misal sering, sehari bisa 5-6 kali, kita kan capek ya. Kan kalau namanya setting server pasti harus selalu dimonitor, harus selalu sering kan. Ngecek log, ngecek fitur-fitur dan ngecek apalah di server pasti sering kan gitu. Nah, karena sering itu kita cukup kerepotan dan salah satunya tidak aman juga ya kalau selalu sering. Nah, jadi
kalau misalkan kita tidak mau ngisi password, justru bagaimana ya? Itu tadi kuncinya itu dengan menggunakan SSH key-nya gitu. Ini kita coba dulu login ya. Ini kita coba login. Ininya ASDF juga. Nah, clear ya. Ini sama ya. Nah, jadi hostname apa ya salah ya? Hostname CTL. Nah, sama ya yang kayak tadi ini servernya. Nah, sekarang untuk bagaimana saya melakukan login tanpa password gitu ya. Nah, tanpa password kita harus login nih. Jadi di sini harus dicek dulu, di kliennya harus dicek dulu. Nah, dia kalau misalkan udah pernah melakukan ini ya SSH generate ini ya, SSH keygen-nya. Nah, ini dia kalau misal udah pernah, dia pasti ada gitu ya. Ada seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi kalau belum punya, kalian lakukan ini aja langsung. Nanti ada namanya mungkin ada dua minimalnya ya, ada dua ID RSA sama ID RSA public. Nah, ini yang digunakan untuk ke public ya, untuk melakukan login ya. Nah, jadi kalian cuman tinggal ini aja enter kayak gini ya. Nanti dia minta. Ini enter aja sih pada saat minta gitu. Ini karena udah ada saya nggak usah. Nah, itu ya. Nah, terus bagaimana kita bisa lihat? Nah, di kliennya kita lihat ID public-nya. Nah, ini adalah hasil dari SSH keygen-nya ya. Ini jadi gini. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa masuk ke server tanpa harus login gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ada banyak cara, ada dua cara. Yang pertama bisa kalian copy manual gini ya. Nah, ini copy out ya. Nah, kalian bisa manual masukkan aja gitu ya. Masukkan ya. Oke, copy paste aja di sini. Nah ya, itu kan ada ya. Nah, atau misal kalian juga bisa lewat biar lebih otomatis gitu ya, bisa menggunakan kayak copy gitu sih, ngopi gitu di copy ya. Ya perintahnya ini. Nah, ini ya. Bisa kalian gunain ini. Ya, bisa kalian gunain itu untuk melakukan pengkopiannya. Nah, gitu ya. Jadi, saya nggak mau repot pakai ini aja. Nah, cuman pas awalan ya harus kasih password dulu gitu. Nah, sekarang kita lihat kan di sini nggak ada ya, size-nya juga nol ya, ini nol ya. Nah, kita coba copy lah, gitu ya. Nah, dia otomatis diminta password dulu, diisi aja password di sini ya, diisi terus enter. Nah, kalau udah ada tanda gini dia udah berhasil input gitu. Dan kita bisa lihat di sini juga. Nah, ya kan, ini udah ada. Kalau udah ada kita lihat juga. Nah, udah ada juga. Jadi kalau misal gini tinggal kita langsung aja login SSH-nya ya. Nah, gini. Tuh, langsung kan ya. Jadi tanpa harus kita mengisi password ya. Jadi cukup repot gitu ya. Nah, gitu. Tapi dengan syarat portnya di sini juga harus terinstall gitu. Apa terbuka gitu ya, harus terbuka. Jadi jangan sampai tertutup ya. Portnya harus tetap terbuka ya. Jadi ingat permasalahannya itu identifikasinya aja. Jadi kalau misalkan portnya tertutup ya tetap dia nggak bisa masuk ya. Nah, untuk permasalahan port supaya otomatis terbuka, tertutup, nah kita nanti di video berikutnya ya, kita menggunakan namanya port knocking ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.